Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala PM4TK atau yang mewakili penanggung jawab program guru penggerak Kabupaten Lahat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat, Bapak Ibu pelatih penggerak, pengajar penggerak pada program guru penggerak, serta Bapak Ibu calon guru penggerak yang saat ini sedang mengikuti lokakarya ke-7 di Hotel Grand Zuri Lahat, serta segenap panitia yang berkontribusi terus bekerja tanpa lelah dalam rangka mewujudkan program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek terhadap guru penggerak ini. Pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf kepada Kepala Dinas maupun kepala bidang karena tidak bisa hadir dan tidak sempat, mohon maaf, untuk membuatkan rekaman video ini sehingga kami yang diminta untuk mewakilinya. Bapak Ibu sekalian, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia kesehatan. Semoga kita selalu dalam perlindungannya, selalu dalam kondisi sehat, selalu dalam kondisi dalam semangat untuk mewujudkan visi misi pendidikan baik yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat, Bapak Gubernur, kepala dinas sampai kepada kepala sekolah. Tentu di sini kami sangat ingin sekali menyampaikan secara langsung di Hotel Grand Zuri Lahat. Namun karena banyak benturan-benturan kegiatan yang lain, kami terpaksa menyampaikan melalui rekaman ini. Bapak Ibu sekalian, Bapak Gubernur sangat ingin untuk mewujudkan SDM di bidang pendidikan yang handal dan berkualitas, memiliki hasil kerja yang konkret, nyata, output, outcome, dan impact yang dapat langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Visi Bapak Gubernur yaitu Sumsel maju untuk semua. Itu harus kita pahami, harus kita laksanakan sesuai dengan batas kemampuan kita, namun tentunya dengan usaha yang betul-betul kita kerahkan secara penuh. Dalam mewujudkan visi Gubernur Sumsel maju untuk semua itu, di antara misinya yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat ini dijabarkan lagi yaitu mendukung upaya peningkatan dan pengembangan SDM melalui pendidikan. Nah, bagaimana agar keinginan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur dalam visi misinya ini dapat terpenuhi, dan alhamdulillah Kementerian Pendidikan pun membuat kebijakan melalui program guru penggerak yang Bapak Ibu akan dilatih selama 9 bulan dengan berbagai macam konten pengajaran yang real, online, dan sudah berbasiskan teknologi, dan betul-betul dari awal perekrutannya pun sudah melalui proses seleksi yang ketat, mulai dari portofolio, pengiriman berkas-berkas sampai segala sesuatunya. Dan harapannya sesuai dengan apa yang kita inginkan bahwa guru penggerak nantinya akan menjadi agen of change, menjadi agen perubahan di masa depan yang akan membawa kontribusi positif pada pendidikan. Permasalahan SDM ini rasanya tidak hanya terjadi di bidang pendidikan, namun Bapak Ibu guru sebagai garda depan, sebagai pelukis kehidupan, karena bagaimanapun peserta didik itu tergantung bagaimana guru dalam mendidik dan mengajarnya. Secanggih apapun teknologinya, selengkap apapun sarana dan prasarananya, jika Bapak Ibu guru tidak berubah mengikuti perkembangan zaman, mengikuti tata cara pembelajaran untuk menuju profil pelajar Pancasila, rasanya apa yang akan kita capai sulit terwujudkan. Nah, peranan SDM yang sangat penting ini tentunya harus didukung dari semua lini. Dari pemerintah pusat, kami sangat berterima kasih mewakili pemerintah provinsi bahwa guru-guru kami telah dididik untuk lebih berkualitas,
Dan tugas dari Bapak Ibu guru yang telah dididik ini tentu memiliki tanggung jawab secara tertulis dan tanggung jawab secara moral dan etika. Apa itu tanggung jawabnya? Yang paling penting adalah pengimbasan. Yang paling penting adalah kita memberikan penularan yang positif. Kalau penularan kontribusi dengan penyakit, ini tidak, kita memberikan pengimbasan yang positif. Sebanyak-banyak mungkin kita harus ciptakan semangat-semangat yang ada pada guru penggerak ini untuk menjadi nyata di dalam sekolah-sekolah kita. Dan pada akhirnya di dalam Provinsi Sumatera Selatan khususnya seluruh jenjang, mulai dari SD sampai menengah, kita harus bisa membuat perubahan yang positif. Nah, harapan Bapak Gubernur juga kami wujudkan dalam program di dalam Dinas Pendidikan untuk uh, melakukan bimbingan, pelatihan, dan evaluasi terhadap Bapak Ibu guru. Kesejahteraan terhadap guru-guru yang bukan ASN misalnya. Tadi malam nih baru cair biaya penunjang pembelajaran daring untuk 9.433 orang. Tadinya berjumlah 943.500 karena yang duanya salah rekening. Nah, wujud kontribusi nyata dari Bapak Gubernur untuk mensejahterakan salah satunya melalui biaya penunjang pembelajaran daring. Kami mengalokasikan dana untuk tahun 2021 ini sebanyak 20 miliar dan informasinya tahun depan akan kita doublekan, kita jadikan 2 kali lipat. Bagaimana bentuk kesejahteraan ini dapat berkorelasi dengan peningkatan mutu? Tentunya ini tugas kita bersama. Nanti segala macam dukungan baik dari pusat, provinsi harus bisa diwujudkan secara real oleh Bapak Ibu di lapangan. Dalam rangka mewujudkan ini tentu kita harus melihat struktur yang ada di sekolah. Bapak Ibu adalah sebagai guru, guru mempunyai pimpinan langsung. Pimpinan langsung adalah kepala sekolah. Ada namanya komunikasi, ada namanya konsultasi, ada namanya koordinasi, dan ada namanya kolaborasi. Jangan Bapak Ibu overlap, nanti karena sudah guru penggerak jadi merasa seolah-olah levelnya jauh di atas guru-guru yang lain, bahkan levelnya jauh melampaui kepala sekolah. Jangan seperti itu. Kita tetap mempunyai pimpinan, kita tetap mempunyai guru-guru senior yang ada di sekitar kita yang pengalamannya mungkin banyak hal yang sudah beliau lakukan. Tentunya kita juga perlu belajar. Belajar itu tidak hanya teori, tapi belajar ilmu kehidupan itu yang lebih penting. Karena tujuan dari pendidikan kan menciptakan karakter yang berakhlak, yang sesuai dengan Pancasila. Meskipun kita paham IT, meskipun kita paham komputer, kita mengerti internet, namun terkadang kita perlu mengambil ilmu kehidupan dari guru-guru senior yang mampu mencetak, sudah terbukti nih mereka yang mengajar selama puluhan tahun mampu mencetak bibit-bibit unggul, kualitas-kualitas SDM yang baik yang saat ini menjadi pemimpin-pemimpin bangsa kita. Kita lihat banyak sekali orang-orang hebat yang lahir dari guru-guru justru yang bukan paham terhadap IT. Nah, bagaimana mengkombinasikan ilmu kehidupan dengan ilmu teknologi, pembelajaran, kurikulum dan sebagainya itu adalah tugas kita bersama. Intinya tadi pesan Pak Kadis yaitu melalui RK4. R-nya yang pertama adalah rukun, K4 yang kami sampaikan yaitu komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kolaborasi. Nah, kemudian kita juga harus bisa mengukur diri bahwa sebagai guru kita mempunyai tupoksi yang wajib dan utama, yaitu mengajar. Kalaupun nanti hasil dari guru penggerak ini kita akan banyak dipanggil untuk memberikan pengimbasan di tempat lain, untuk menyampaikan materi sebagai narasumber atau yang lain, mohon dijaga situasi, kondisi yang ada di sekolahnya, agar kenyamanan yang terjadi tidak hilang. Artinya apa? Kita sebagai agen perubahan jangan sampai menjadi sesuatu yang mengganggu zona nyaman. Nah, bagaimana agar zona nyaman yang mungkin saja zona nyaman ini belum tentu adalah hal-hal yang sepenuhnya positif. Bisa jadi zona nyaman ini guru-guru yang tidak mau bergerak, artinya terlalu nyaman di posisinya untuk sudahlah mengajar apa adanya, sudahlah datang seperlunya, sudahlah memberikan evaluasi yang cukup sebatas formalitas yang sangat minimal. Dan kita tentu berharap
untuk memenuhi kebutuhan eh, pendidik atau guru yang berkualitas dibutuhkan terobosan-terobosan. Bagaimana terobosan itu agar tidak menimbulkan konflik? Tentu tadi RK4 harus betul-betul Bapak Ibu eh, penuhi. Kemudian di bidang PTK, kami sendiri memiliki komitmen, ini melanjutkan dari kebijakan. Tadi dari Bapak Gubernur, kemudian dari Kepala Dinas, prinsipnya adalah LK4, dan ada satu lagi sebenarnya dari Kepala Dinas, ada 4G. 4G adalah program yang selalu didengungkan oleh Bapak Kadis dari awal beliau menjabat di akhir 2019. G yang pertama adalah gagasan. Setiap Bapak Ibu guru harus mempunyai gagasan. Gagasan, ide, dan ini kami wujudkan secara real dalam bentuk pendataan inovasi. Dan saat ini sedang ada lomba inovator berkolaborasi dengan Balitbangda dalam rangka pemenuhan inovatif Government Awards. Nanti akan dipilih juara 1, 2, 3, dan harapan 1, 2, 3 akan diberikan penganugerahan oleh Bapak Gubernur. Di samping itu dalam rangka persiapan Hari Guru kami juga akan mencari prestasi-prestasi, inovasi-inovasi lain baik di tingkat nasional maupun internasional yang dapat membanggakan untuk kita semua, membanggakan untuk Bapak Gubernur, membanggakan untuk sekolah, kabupaten kotanya, dan tentunya untuk keluarga kita sendiri. Nah, gagasan ide ini adalah hal-hal yang sederhana, hal-hal yang gratis, namun banyak dari kita tidak mau berpikir. Ditanya, ada ide apa sih untuk meningkatkan mutu, ada ide apa supaya nanti keluaran dari peserta didik kita yang ingin kuliah ya terpenuhi kuliah sesuai dengan harapan cita-citanya, yang ingin berwirausaha kira-kira sudah punya siap mental untuk entrepreneurship dan sebagainya. Nah, ide-ide itu kadang-kadang tidak mengalir, buntu. Nah, bagaimana supaya ide ini tidak buntu? Tentu kita harus melihat pembelajaran-pembelajaran yang diberikan pada program guru penggerak ini jangan hanya sebagai pembelajaran tekstual. Tentunya banyak praktek, banyak aplikatif, dan kita selalu menautkan dengan hal-hal yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Bahkan dalam pembelajaran pun, ide apa yang ada di materi itu kita bisa kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ingatan-ingatan dengan tautologi itu akan lebih baik. G yang kedua yaitu gerakan. Setelah kita punya ide, kita punya gagasan, yang nanti dituangkan dalam bentuk inovasi, kita punya gerakan. Gerakan ini kami akan kontrol, kami monitor dalam konkretnya yaitu melalui pendataan Google Form yang sederhana, di mana guru-guru yang tidak bergerak, jadi sebelum ada program guru penggerak yang rame ini, Bapak Kadis sudah membuat gerakan. Dari gerakan ini kata-kata yang sama dengan guru penggerak, artinya kita harus bergerak. Kita harus bergerak dengan speed yang sama dengan negara-negara yang sudah bagus maju, negara-negara yang sudah berhasil membuktikan pengembangan SDM-nya. Kita bergerak dengan speed yang lambat, mereka bergerak dengan speed yang tinggi, tentu kita akan jauh tertinggal. Nah, dalam rangka gerakan ini, Bapak Ibu guru harus menentukan inovasi. Salah satu program nyatanya yaitu One Teacher One Innovation, di mana guru-guru yang tidak mempunyai ide, tidak mempunyai gagasan tadi akan masuk zona merah. Kalau Bapak Ibu punya ide satu, tapi belum diwujudkan, maka masuk di zona kuning, artinya keterbatasan SDM, sarpras, dan fasilitas menjadi hambatan, tidak masalah. Kemudian ada lagi zona hijau, yaitu ide inovasinya dapat diwujudkan minimal satu. Dan terakhir zona biru, yaitu ide atau inovasinya diwujudkan lebih dari satu. Nah, itu adalah yang G kedua, gerakan. Kemudian G yang ketiga, Bapak Ibu harus gaul. Gaul ini artinya Bapak Ibu punya hubungan yang baik. Hubungan kalau di agama kita bilang hablum minanas, kalau di sini kita bilang relasi. Relasi yang baik dan positif dengan semua level. Baik itu dengan peserta didik, orang tua wali, sesama guru, warga pendidikan yang lain, bahkan sampai kepada stakeholder yang di luar pendidikan. Tujuannya apa? Misalnya dengan pemerintahan perangkat desa setempat, dengan adanya gaul ini, maka setiap program-program kita mudah-mudahan akan didukung penuh. Ketika mendapatkan dukungan ini, apapun bisa kita lakukan. Apa yang kita rencanakan. Biasanya masalah dana dan kesejahteraan akan mengalir dengan sendirinya. Kita ada 3 prinsip. Yang pertama, kita harus punya trust nih. Selama ini kami nilai sebagian dari sekolah-sekolah itu trust-nya kurang. Trust dalam arti apa? Masyarakat itu belum yakin bahwa guru ini adalah berkualitas untuk anak-anaknya, apalagi di negeri.
karena kita selalu dibandingkan dengan yang di swasta yang bagus. Nah, tentu dalam hal sarana prasarana, dalam hal pelatihan guru memang jauh, mereka sangat profesional dan, murid-muridnya pun, memberikan bantuan yang, besar untuk meningkatkan kualitas. Nah, kita dengan kondisi apa adanya, sebagian besar masyarakat menengah ke bawahan, bantuan dana BOS atau PSG pun terbatas, namun kita tetap dituntut berkualitas. Nah, disitulah menjadi tantangan tersendiri. Trust ini perlu ketika terlihat dari prestasi, terlihat dari lulusan, terlihat dari program-program yang dibuat oleh sekolah maupun guru, terlihat inovasi, prestasi, kreativitas yang ada, ini akan melahirkan trust. Semakin banyak kita berprestasi, kepercayaan akan semakin meningkat. Yang kedua, kita harus take and give yang seimbang. Kami harapkan setelah adanya guru penggerak ini mudah-mudahan nantinya NUKS tidak perlu lagi, NUPS tidak perlu lagi, Bapak Ibu pun ada peluang menjadi kepala sekolah, mudah-mudahan bentuk kebijakan kesejahteraan yang lainnya juga akan mengalir, baik itu dari provinsi maupun dari pusat. Kami berharap Pak, titip ke pusat, ke kementerian, nanti guru-guru penggerak ini kalau sudah lulus, ibaratnya sudah mempunyai serdik Pak. Nah, hal-hal seperti ini kan usulan ya, boleh aja kita mengusul. Ke depannya akan lebih semangat lagi. Waduh, berarti PPG dan segala macam jalurnya bisa diintegrasikan melalui guru penggerak. Artinya apa? Ketika kita melengkapi administrasi untuk guru honorer misalnya, untuk surat penugasan dari gubernur, maka kita bisa memberikan usulan untuk pencairan tunjangan profesi guru. Ini terjadi juga di beberapa provinsi lain. Guru honorer di negeri banyak yang menerima dana TPG setelah memenuhi persyaratan dan bisa dibuatkan surat penugasan Kadis. Nah, yang ketiga tadi dari trust kemudian take and give, tentu kita berharapkan win-win solution. Hal-hal yang baik, kemenangan bersama, baik dari sisi guru, dari sisi peserta didik, dan masyarakat secara umumnya. Tentu kami sebagai stakeholder di pemerintahan juga akan merasa puas. Artinya merasa puas ini pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan akan menjadi kebanggaan untuk kita bersama. Nah, terakhir ini yaitu GILA. Program GILA maksud Pak Kadis adalah bahwa program itu harus spektakuler, program yang besar, program yang wah, tapi terukur realistis. Bisa diwujudkan apabila usaha kita dan perencanaan kita bagus. Nah, mudah-mudahan program GILA ini bukan berarti program menghayal, tapi program yang wah, yang kita berani bermimpi hebat, tapi kita bisa mengukurnya. Kemudian di bidang PTK, mohon izin kami menyampaikan juga kami mempunyai komitmen, 5 komitmen bidang PTK. Yang pertama, kita berusaha untuk mempermudah, tidak mempersulit. Bapak Gubernur selalu berpesan, jika segala sesuatu itu bisa dipermudah, jangan dipersulit. Itu kami wujudkan dalam bentuk konkret pelayanan-pelayanan online secara bertahap, sertifikasi, angka kredit, nantinya mutasi, dan seterusnya kita akan coba online. Dan kami berprinsip bahwa yang namanya pelayanan prima, service excellent adalah pelayanan tanpa kertas dengan respon yang sangat cepat. Sesimpel itu pikirannya. Bagaimana menerjemahkannya? Apapun urusan itu kalau bisa selesai di HP, selesai di PDF, pembuktian selesai di Zoom, selesai di video call. Hasilnya bisa dalam bentuk email, di dalam bentuk link, di dalam bentuk downloadan. Pelayanan prima, pelayanan yang cepat, dan kita ketika terjadi kendala meresponnya dengan sangat cepat. Nah, mudah-mudahan ini diwujudkan juga oleh Bapak Ibu guru penggerak di level sekolah. Silahkan berikan pelayanan prima kepada peserta didik, kepada orang tua wali, kepada stakeholder lainnya, termasuk kepada pimpinan dan kepada kami di dinas. Kemudian yang kedua adalah kita berusaha menyederhanakan yang rumit. Segala sesuatu proses birokrasi yang panjang berbelit-belit, kita cari shortcut-nya, kita cari jalan pintasnya tanpa melanggar peraturan. Tentunya tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian kita berusaha mengubah yang ketiga dari manual ke digital, kemudian menjadi online. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru penggerak sudah dibekali minimal dengan Google for Education, ada akun belajar ID, ada pengembangan-pengembangan lain, silahkan mulai sekarang Bapak Ibu rapikan datanya. Apapun itu inovasi, prestasi, data pribadi, data-data pembelajaran, data-data yang lain, kemudian dijadikan data yang kuat. Kemudian kita berusaha untuk yang keempat adalah love change, kita berubah, dan terakhir kita speak by data. Segala sesuatu kita bicarakan dengan data. Baik Bapak Ibu,
Mungkin tidak banyak yang kami sampaikan, mohon maaf apabila penyampaian kami ini kurang pas, kurang berkenan. Kami akhiri, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.